Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Kembali lagi bersama kami, para Suster Junior SSPS Kalimantan, dalam renungan hari Minggu 31 Desember, Pesta Keluarga Kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan orang banyak di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia menjanda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap orang, keluarga, mencita-citakan keluarga yang bahagia, hidup dalam kasih, saling pengertian, dan dijauhkan dari persoalan. Kunci kehancuran dalam keluarga
yaitu orang-orang yang tinggal dalam keluarga itu, yakni ayah, ibu, dan anak-anak. Tantangan-tantangan yang mengancam hidup saat ini adalah individualisme dan relasi yang kurang harmonis. Ada keluarga-keluarga yang pecah dan bercerai dalam situasi seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Perayaan ini mengajak kita untuk belajar dari Maria dan Yusuf yang membuka diri untuk menerima Yesus, membuka keluarga kita untuk mengundang Yesus masuk dan tinggal bersama kita, dan membuka diri kita untuk satu sama lain sebagai anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa seluruh proses dinamika hidup kita di tahun 2023 ini sebentar lagi akan berakhir. Begitu banyak kegiatan yang telah kita lakukan, baik dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, dan lain-lain. Semuanya menjadi kenangan manis bagi kita. Sebagai orang beriman, sepantasnya kita patut menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Allah Bapa atas penyertaan-Nya kepada kita hingga saat ini. Sama seperti Simeon yang menantikan juru selamat, yakni Yesus Kristus, kita perlu membuka hati kita bagi Allah Bapa dengan penuh harap. Kita menyerahkan seluruh doa, harapan, cita-cita, dan keinginan kita kepada Allah di tahun